Selamat malam Cipta Tim, Inggris menang lagi, masuk semifinal lagi dan juga, masuk semifinal lagi benar kayak turnamen sebelumnya dan Inggris menang, kali ini gue bareng sama Anes lagi. Halo Panji, gimana nih? Udah sampai semifinal loh, masa Iya. masih ragu juga sih Nji buat Enggak, dukung dari hati. Kadang kita ingin semalam udah sampai dibantai 4-0 loh. kadang kita ingin sesuatu itu nggak harus memiliki, Nes. Nggak perlu riak. Kalau kata orang tuh kita punya sesuatu beramal nggak boleh dipamerin. Nah ini juga kita doain Inggris juara, tapi jangan dipamerin dulu sampai Inggris juara beneran nanti. Tapi kan kalau cinta tuh harus tetap pengennya tuh memiliki. Aduh, ini. Harus dikejar. Oh Ji. ini yang awalnya gini. Iya. Tapi emang banyak yang masih ngeraguin emang si Ines ya, karena lawannya kemarin kan levelnya emang jauh banget kan, lawan Ukraina makanya bisa menang 4-0. Tapi kalau nanti katanya lawannya Italia atau Spanyol, banyak yang meragukan Inggris bisa survive nanti. Begitu. Nah tapi nggak apa-apa walaupun Panji masih ragu ya sama takut nih, tapi nggak pernah Deg-degan. ragu dong sama Kopi Kolaki deh, Yes. yang selalu bikin kita semangat dan berenergi. Kalau ini udah gak akan ragu nih, karena kopi Kolak ini adalah kopi susu khas Thailand yang creamy, Betul. enak dan nendang. Hanya 3. Iya, dan kalian juga bisa follow Instagramnya di @kopikolakide_id dan dia itu bagi-bagi hadiah terus setiap minggunya, keren-keren pokoknya. Jadi Wih. langsung di follow aja. Makanya udah minum kopinya semangat, enak, dan bisa berpeluang dapat hadiah kuis pula. Betul. Dan ini Inggris kan mainnya udah menuju Wembley, nanti final juga di Wembley. Mungkin seandainya Tottenham Hotspur ya kemarin ya, masuk 4 besar, ini nih Anes sama Hanif udah duduk bisa final Wembley nonton dari hadiah tiketnya Coach Justin, bukan malah bayarin ke New York, iya nggak? Sebenarnya sih kalau misalkan disuruh buat taruhan lagi tuh pengen Iya. ya. Tapi masalahnya Hanif itu kalau ikut taruhan tuh nggak pernah menang ya. Berarti bau Dia hokinya. kalah terus. Kalau di rumah juga kalau taruhan pasti selalu kalah. Emang parah banget deh dia deh. Hokinya. Tapi ya Nji ya, ada Toni Kroos yang juga Ya. mutusin buat pensiun nih dari timnas. Benar, dia emang sebenarnya usianya belum tua-tua banget dan kalau dihitung-hitung sebenarnya masih bisa ikut Piala Dunia. Cuman kayaknya dia udah dapetin Piala Dunia, udah nggak terlalu berambisi ngejar Piala Dunia lagi di Qatar nanti dan mungkin dia ingin memberikan kesempatan buat yang muda-muda dan fokus mau bermain di klub termasuk sama Real Madrid nanti tuh Nes. Ya udah habis deh tuh ya generasi Piala Dunia 2014 Jerman. Yes. Jadi sabar-sabar aja lah ya buat fansnya Jerman. Jangan sedih-sedih, mendingan kalian nonton aja nih Saparaga yang satu ini. Sobat Saparaga, yuk kita kompak kasih selamat buat dua tim ini. Ya. Denmark akan ketemu sama Inggris di semifinal. Lawannya Denmark di semifinal juga lagi on fire abis. Semalam Inggris samanya juga kayak Denmark. Dari mulai wasit niup peluit langsung gaspol pokoknya. Tapi Sobat Saparaga, dari kemarin-kemarin kita bahasnya soal pemain terus deh ya. Sekali-kali buat pelatih dong. Dunia soccer juga. Ya, sudah bersama trio Mega Kuningan, asik. Hanif walaupun udah ex dari yang TV-nya itu, tapi sekarang kerja di Mega Kuningan lagi. Mas Mas Gita juga udah cabut dari Mega Kuningan, tapi udah lunas semua yang penting, ya kan? Betul. Tapi masih kok sedikit di Mega Kuningan. Masih ada apa? Oh iya. Benerannya masih di Mega Kuningan. Masih ada ya, kantornya juga di Mega Kuningan. Oh, berarti kita bener trio Mega Kuningan ya? Karena GTA di sana kan? Kita tuh bertiga sering banget ke Mega Kuningan ngumpul buat nyari kopi kolak ini. Ya, masuk. Ya. Tapi Hanif kayaknya kalah taruhan mulu kata bininya. Jadi jangan percaya sama Hanif kalau soal taruhan ya. Oke, ini kita sudah ngomongin, tadi udah gue mention sedikit sama Anes juga ngomongin soal Inggris yang menang telak 4-0. Ini menjawab sedikit keraguan dari banyak pihak, kok ini Inggris kemarin main lawan tim kecil yang levelnya di bawah dia tapi nggak bisa menang yang meyakinkan. Nah sekarang dia menang meyakinkan, ini sesuatu yang
pantas diapresiasi atau menurut kalian ini biasa aja karena Inggris punya material yang luar biasa? Sebenarnya gue agak kaget mereka menangnya dengan 4-0. Ya. Kemudian dan efektif loh, 6 shot on target, 4 gol. Kemudian ada 2 shot diblok oleh para pemain Ukraina. Ya. Dan mereka sendiri sebenarnya juga punya peluang yang banyak lebih dari itu karena ada 5 blok yang dilakukan oleh para pemain Ukraina. Jadi kalau gue harus bilang bahwa harus gue akuin lah, setidaknya dalam pertandingan kali ini Inggris agak mengejutkan dengan daya dobrak mereka di depan. Kalau ke belakang kan udah jelas ya, cerewetnya si Pickford itu kadang-kadang ngeselin tapi ya bikin aman belakang gitu loh. Gimana nih, lo ngeliat sebagai pendukung Inggris lo kan? Pendukung Inggris, kapan gue dukung Inggris? Lu, tapi lu malu-malu, takut ngejinx ya. Oh iya, ya lo pendukung Swedia ya? Enggak, kalau Panji ini sengaja dia harap-harap cemas. Iya. Dia takut ngejinx, Mas. Dari tahun 98 gue dukung Inggris, yang 2002 tuh udah yakin banget nih, ini peluangnya besar banget yang menang lawan Argentina, terus lawan Brazil. Iya, kalahnya sama David Simon. Kiper mana sih tuh? Kiper Arsenal. Itu karena Ronaldinho, kalau nggak Ronaldinho Iya, nggak boleh. makanya. Aduh, kiper itu gondrong doang. Gimana? Yang mengejutkan buat gue cuma skornya aja, Ji. Oke. Skor 4-0 faktanya mengejutkan. Dalam artian bayangan gue paling 2-0 lah gitu kan kalau di tahap ini gitu. Cuman memang yang menentukan itu adalah satu, dia revert back ke formasi 4-2-3-1 tadi malam. Sancho diberikan kesempatan starting 11. Gocek nih. Gila ini. Jadi mungkin ini juga bagian dari dia udah fokus, Ji. Nah, Ya, ini kan, gitu berarti lo kemarin bilang dia menjadi cadangan ke-6 itu nggak benar. Enggak juga, Ji. Enggak juga. Tekniknya gini. Menurut gua Southgate pintarnya memasang pemain mengadaptasi dari lawannya. Ukraina terkenal dengan keuletan organisasi transisi permainan yang cukup alot gitu, Ji. Iya, Nah, untuk menghadapi lawan seperti ini harus dimainkan satu pemain yang punya kombinasi kecepatan dan skill individu gitu. Kecepatan Sancho dan skill individunya terlihat di pertandingan ini. Tapi gue nggak yakin ketika melawan Denmark itu dia akan dimainkan. Kenapa? Karena ini menjadi liability. Sebaliknya Denmark ini sangat berbahaya di counter. Counternya Sehingga bagus. gue yakin yang diturunkan pasti pemain-pemain yang kemungkinan bisa menjaga ball possession lebih besar seperti Phil Foden, Mason Mount atau Raheem Sterling gitu. Tapi terlepas dari itu gue sangat kaget dengan skornya. Efektivitas menjadi kunci dari Inggris menurut gue di pertandingan ini. Dan memang ada aja pertandingan-pertandingan kayak gini di mana peluang benar-benar dimaksimalkan dengan baik. Gue pernah ngelihat, Bang, waktu musim 2015 Aguero bikin 5 gol dari 6 shots on target ke Newcastle. Itu kadang-kadang ada aja kejadian kayak gitu gitu. Ada ya. Ya ini kan kalau kita lihat sebenarnya gaya pragmatisnya Southgate sejak megang Inggris kan sebenarnya didukung sama kemampuan dia set piece-nya dari corner, dari free kick, dari ya bola-bola atas juga. Nah kemarin ini baru keluar kan sepanjang turnamen dari corner, dari free kick, dari bola-bola header. Artinya ini yang ditunggu sama gaya pragmatisnya Southgate. Dia punya pemain-pemain yang punya keunggulan dalam hal itu termasuk Harry Kane, ya kan? Harry Kane buktiin ya bahwa dia ada set piece yang dari Luke Shaw itu kan, tenang bebas dia bikin gol. Kemudian terus Henderson juga ya dari gol dari corner dari Mason Mount. Ini artinya semuanya dimanfaatkan oleh Inggris. Walaupun ada momen-momen yang krusial ya, harusnya 1-1 duluan sebelum jadi 2-0 atau segala macam itu karena ada yang lolos satu ya. Ada di belakang mereka yang agak gagal sehingga Yarmolenko nyaris bisa bikin gol yang menyamakan kedudukan. Kyle Walker itu kalau nggak salah ya, Blunder Kyle Walker ya. Tapi yang jelas bahwa Inggris memanfaatkan semuanya dan itu sangat penting ya. Kenapa? Karena orang kan selalu bilang Inggris menangnya 1-0, 1-0. Belakang mereka lah yang oke 2-0. Kali ini mereka benar-benar menang dengan angka yang cukup telak dan itu penting buat Inggris di semifinal nanti. Denmark beda cerita, bisa saja mereka balik lagi ke 3 back atau balik lagi ke 4 back 4-2-3-1. Tapi yang jelas ya itu tadi yang kata Hanif tadi, nggak gampang untuk memutuskan memainkan Jadon Sancho sekalipun karena pasti pemikiran Southgate adalah per pertandingan bukan hanya memainkan orang-orang tertentu. Gitu. Nah ini tadi kalau kita ngomongin dari gol-gol yang tercipta ada andilnya seorang Luke Shaw yang sangat banyak, ada 3 assist, bahkan kalau kita statistiknya dia punya banyak statistik mentereng, bahkan ada 100% yang crossing akurasinya juga 100%. Ini orang udah dibilang sama Mourinho dulu udah kayak karirnya udah mulai unlock, bahkan udah ada sesuatu yang nggak beres sama kepalanya. Ini bisa menjelma menjadi salah satu pemain yang kemarin juga di klub dia mainnya bagus banget. Di timnas pun sekarang dia bisa ngalahin Chilwell. Kemarin sempat dikata-katain karena kalah sama Trippier. Ini kalau kalian lihat Luke Shaw transformasinya atau kebangkitannya seperti apa menurut kalian? Kalau gue satu
satu kata sih buat gue kuncinya Luke Shaw ini man management ya. Oke. Kalau kita lihat man management Jose Mourinho terhadap dia sangat brutal. Lo ngapain dukung Spurs 4 besar dong Jose Mourinho kan? Bayar 30 juta deh. Tergantung, enggak. Ini kalau Luke Shaw sama dengan Roberto Carlos nih emang ini semenjana nih emang. Ini ngadi-ngadi. Ini juga gua media-media Inggris tuh karbitan nih gue lihat. Mas, kayak waktu pertama kali Calvin Phillips Mas ngasih asis di pertandingan pertama, dibilang Pirlo dari Yorkshire. Enggak. 3 gabungan pemain Milan. Enggak gitu, Roberto Carlos sekarang sama Luke Shaw sekarang sama gitu loh. Enggak, itu mungkin maksudnya di pertandingan itu kali ya. Ya Allah. Tapi kan Roberto Carlos pun sampai komen ini loh, kasih Iya, tepuk tangan iya, kan di betul, komennya. betul, Artinya di pertandingan itu emang dia gila banget mainnya kan, on fire banget. Harus diakui ya, sepanjang musim ya, bukan cuma di Euro aja kalau Luke Shaw benar-benar berubah. Mourinho juga kecepatan yang gue bilang. Enggak, tapi gue nggak setuju Mas. Di awal musim dia jelek loh. Oh iya, di awal musim jelek. Paruh musim pertama Paruh kan. musim pertama jelek. Paruh musim kedua yang dia Iya. bagus. Kalau Mourinho sampai bilang bahwa kepalanya udah habis, dia nggak perlu kepala kok buat asis. Oke. Iya benar. Perlunya kaki. Iya, perlunya kaki dan dia membuktikan dia bisa gitu. Nah itu kunciannya Ji buat gua man management. Ketika Luke Shaw ini turun banget performanya, somehow Ole tetap mampu memanage dia dan memberikan kepercayaan diri gitu. Sementara dulu ketika nggak punya pilihan lain ketika Jose Mourinho kan ada Alex Telles, maksudnya gitu dan didatangkan untuk memberikan ketajaman di situ kan. Nah sementara Mourinho tuh kepercayaan diri pas lagi turun disikat lagi gitu. Di media pun juga. Southgate somehow itu mengemongi sama seperti yang dilakukan oleh Ole. Jadi ketika set piece-nya gagal gitu kan, dia tetap diberikan kepercayaan, nggak di drop sehingga ya jadi decisive sekarang gitu. Itu yang menurut gue yang bikin dia berubah. Sempat agak awal tuh lawan Scotland ya, Kieran Trippier dipindah ke kiri. Betul. Itu juga gue rada protes itu, tapi ya mau protes gimana ya, agak aneh juga kok tiba-tiba Kieran Trippier yang dipindah ke kiri. Ya. Dan itu yang hilang kan di babak babak grup waktu itu nggak ada gol-gol Inggris yang tercipta dari set piece. Padahal dulu di Piala Dunia itu jadi salah satu kuncinya. Mungkin karena ketidakhadiran Harry Maguire juga di babak grup kemarin. Ini kalau kita lihat sebenarnya Walker kan juga dulu sebenarnya tipikal fullback yang punya ketajaman shooting dari jarak jauh, punya asis yang cukup bagus juga. Bahkan kalau kita lihat juga sekarang Trippier udah mulai tergeser sama dia, artinya sekarang dulu Inggris punya kekuatan di kanan. Sekarang udah lengkap dong. Kanan dia punya Trippier, punya Kyle Walker juga punya kemampuan membantu dari second line. Sekarang di kirinya juga udah punya lengkap ya. Lengkap dong artinya. Ini dua punya flank yang senjata baru di flank buat Inggris dong. Dua flank yang terisi dengan baik. Belum kalau ada TAA juga ya. Harapan lo itu berarti. Harapan ya Allah. Kalau buat gue sih bukan karena itu sebenarnya wingback Inggris jauh lebih kelihatan. Karena cara bermainnya beda. Mereka punya double pivot sekarang yang punya Declan Rice dan juga Calvin Phillips di mana memberikan rasa aman gitu untuk dua center back-nya Inggris. Sementara dulu kan Hendo kan secara defensif nggak sebagus Calvin Phillips sama Eric Dyer sama aja. Iya, jadi ya masih liabilities lah gitu Ji. Nah kalau sekarang dengan double pivot ini benar-benar memberikan rasa garansi yang baik untuk Harry Maguire maupun John Stones. Lu kan tahu John Stones tuh sering banget blunder. Makanya ada Maguire yang menemani kan? Nggak bukan Maguire. John Stones kalau nggak sama Maguire hancur mainnya loh. Tapi gue salut loh tadi malam Maguire pun nurut sama Pickford loh. Artinya berapa kali disuruh switch, berapa kali mereka mau coba switch kan? Kalau Pickford bilang no switch. Benar-benar mereka benar ngikutin di kiri di kanan dan ya ini kalau gue bilang sih kiper penakut cerewet tapi ya jadi aman belakangnya. Salah satu pemain Inggris yang paling konsisten di turnamen ini ya kalau menurut gue Pickford ini. Oke, kalau kita ngeliat sedikit sebelum kita ngeliat kansnya Inggris juga, kita ngeliat Ukraina ini sebenarnya dia tampil juga cukup mengejutkan di bawah Shevchenko, berhasil sampai sejauh ini. Apa yang bisa kalian nilai dari sepanjang turnamen dari Ukraina? Ini nggak konsisten banget ya sebenarnya. Iya. Dia ketinggalan 2-0 lawan Belanda, mereka bisa nyamain 2-2. Terus coba cari gol ketiga, ngapain cari gol ketiga gitu. Terus lawan Austria, itu mengecewakan banget kan, kalah 0-1. Tapi ya pertandingan berikutnya ngejutin lawan Swedia. Ini tadi gue pikir mereka tuh 1-0 kalah, ketinggalan 1-0 mereka akan cepat balas 1-1. Tapi nyatanya ya langsung ketinggalan 0-4. Jadi ini tim yang sangat nggak konsisten kalau gue bilang. Ya intinya tetap pada Yarmolenko, kemudian Yaremchuk, yang lainnya sih nggak terlalu jadinya ya. Tapi buat gua ya Ukraina punya struktur tulang yang bagus lah di timnya. Sekarang dia punya Malinovsky yang kedepannya bakal bisa diandalkan. Kemudian juga ada Zinchenko yang juga masih panjang. Mungkin yang memang harus diganti di depan Yarmolenko untuk 4 tahunan ajang ke depan. Udah habis nih. Banyak orang Surabaya nih ya. Di situ ada Yaremchuk sama
si Doncuk ya. Ini mah mas-mas ini aja nih ya. Mas-mas ini aja nih, nggak ada itu udah. Oke, kalau kita melihat Inggris mencapai semifinal lagi setelah turnamen berikutnya, ini kan artinya Southgate adalah pelatih yang Konsisten, memang ya. cukup konsisten dan dibilang bukan Nations League juga harus dihitung dong. Iya, ya, Nations League. lumayan lah. Tapi gitu. bukan pelatih semenjana atau pelatih yang memang ditunjuk karena Inggris nggak. Tapi sebagai pemain dia juga nggak semenjana loh. Semifinal Euro 96. Semifinal loh, Ji. Dia semenjana di klub doang, Pak. Di klub sih semenjana dia. Jadi dia belum lepas dari bayang-bayang semifinal loh. Iya, iya. Nah, Iya, ini yang jadi. Oh iya. Dia semifinal 96, Iya. semifinal 2018. Ini jinxnya ya, belum itu kita. tadi. Gimana nih? Lo tolongin nih. Sorry. Ini buat gua masih pelatih semenjana ya. Sorry. Maaf banget nih gitu kan. Maksud gua gini, banyak pelatih Didier Deschamps Iya. dibawa menjadi juara Dunia. Juara dunia. Dia cuma ngelatih Juventus di Serie B. Kita harus bedain gimana pelatih-pelatih yang ngelatih timnas sama pelatih-pelatih yang ngelatih Monaco klub. dia pernah latih cukup bagus kan yang Monaco. Iya, Deschamps ya. iya. Ya kan Monaco lumayan lah yang waktu awal-awal Mbappe gitu bukan dilatih dia Ya, sebetulnya. Apa Jardim itu? Unai Emery juga juara Ji. Iya, Ini good evening gitu kan Iya, maksud gua. iya. Terus kita ngomongin tentang Luis Felipe Scolari juga sama gitu Iya, kan. iya. Tapi kita lihat gimana dia nanganin Chelsea hancur-hancuran. Jadi ada chemistry menurut gue yang worse. Kenapa? Karena Southgate adalah orang asli Inggris. Dia tahu cara. Menurut gue kuncian dari Southgate di turnamen ini adalah man management sama dia lebih dewasa secara taktik. Yang gue bilang kemarin dia berani. Sekarang dia bisa menerapkan manajemen pertandingan yang baik ketika dia udah unggul bisa menjaga keunggulan. Kalau itu dulu yang penting ya. Itu yang penting dan lebih berkembang secara taktik. Kalau dulu kan tetap maksain 3-4-3 atau 3-5-2-nya gitu kan. Kalau sekarang dia bisa transform switch ya? gitu. Dan opsinya banyak dia sekarang. Karena sekarang ada back kirinya Luke Shaw, jadi dalam Ya enak dia main tiga. Oke, kita ngomongin, kita lihat apakah Inggris mampu melewati. Aduh, ini Mas Gito udah keluarin kata-kata jinxnya Southgate di semifinal. Tapi sebelum kita ngebahas jinxnya dia, Dia kan bisa dibalas, diputusin. Kalau emang bagus lu mau Southgate ngelatih Man United nanti di depannya ke waktu kan? Lu juga nggak dia sama yakin. Inggris aja. Pelatih Inggris yang nggak ada yang bagus-bagus amat Enggak, sebenarnya. ketika Ole kemarin lagi under fire, salah satu kandidatnya adalah Southgate loh, Ji. Enggak, itu hoax. Ngomongin calon lawannya Denmark. Ini setelah kemarin Eriksen Serem, Bang. kasus itu kan banyak yang bilang ini kayaknya secara psikologis kayaknya mereka udah setengah hati lah ngeliat Eriksen begitu, dan juga di pertandingan pertama ada isu yang UEFA maksa mereka untuk main yang membuat mereka jadi kayak udah males banget sama di kompetisi. Tapi mereka membuktikan di sisa grup dan fase grup dan juga di kemarin turnamen di fase 16 besar mereka bisa bangkit. Itu artinya Denmark bukan juga tim pelengkap juga kan? Bukan tim Enggak, sama sekarang. sekali pelengkap. Mereka main 5 kali. Main mereka jelek itu setelah Eriksen keluar ya. Ya. Satu babak kedua di pertandingan melawan Finlandia itu mereka mainnya jelek. Melawan Belgia mereka nggak jelek sama sekali ya. Nggak jelek. Gila, mereka unggul 1-0. Mereka bikin Denmark nggak bisa apa-apa sebelum Kevin De Bruyne masuk. Ya. Terus sisa pertandingan yang lainnya mereka bikin gol 4 gol. Mereka bikin 2 kali 4 gol. Jadi gue pikir ya Denmark ini ya dinamitnya keluar lagi ya dengan segala macam kemampuannya. Siapa pencetak 3 golnya sekarang? Nggak ada orang yang tahu nama pemainnya. Ya, Dolberg. Karena dia datang dari cadangan. Kemudian Thomas Delaney yang cetak gol pertama kemarin. Main Dortmund, Itu dia baru masuk pada saat Eriksen sudah nggak bisa main lagi. Jadi gue pikir ini Denmark salah satu. Ya itu tadi. Kalau ada jinx yang harus dilewati oleh Inggris ya ini namanya jinxnya ini. Tapi ini Lord Bradford juga di sini gue lihat larinya kencang banget kalau giliran counter ya. Artinya Lord Bradford ini bukan pemain ngadi-ngadi juga sebenarnya. Kalau kita lihat kemarin Ceko lawan Denmark ini lebih banyak gue lihat prediksi orang, lebih lihat orang menjagokan Ceko dengan Patrick Schick-nya, dengan Soucek yang juga mainnya bagus. Ada Jakub Janto di cadangannya, ada Højbjerg juga pemainnya Hanif kemarin di Spurs itu yang gagal 4 besar. Ini artinya secara main pun sebenarnya Ceko kemarin mainnya lebih disiplin, maksudnya lebih rapi lah ya dari sisi build up-nya, dari sisi peluangnya. Denmark juga sebenarnya nggak dominan banget kemarin lawan Ceko. Babak kedua terutama ya. Iya. Tapi buat gue yang bikin Denmark bisa eventually unggul itu adalah betapa balance-nya setiap lininya. Kalau kita lihat di belakang, backnya kuat. Yannick Vestergaard itu kan salah satu ball playing defender terbaik musim ini di Premier League. Kemudian kita tahu Simon Kjær tuh kaya pengalaman, Iya, di komplement sama Andreas Christensen gitu kan yang muda.
Di tengah juga bagus banget. Lo Christensen gitu doang, komplement ini back juara Champions loh. Anda. Back juara Champions Kalau loh ini. dia main week in week out, kagak apa-apa Bambang gitu loh. Kan dia gara-gara Thiago Silva cedera doang. Harusnya lo gitu. bilang dia lebih tinggi daripada Yair dong, Yair kan di Milan doang. Masa lo bilang komplemennya ke Lo Yair? enggak lah, Kiair tuh pengalamannya banyak Iya, sih. iya, iya. Udah 3 liga dia, 3 atau 4 liga yang udah dia iniin. Gak ada yang beres timnya Iya. tapi 3 liga. Dan kalau lu lihat kecepatannya Damsgaard itu juga luar biasa. Iya, iya, iya. Maksud gua. Kemarin. Ini yang Pas dia nggak banyak bikin gol ya. betul. Iya, iya, iya. Tapi overlap dan disiplinnya tuh luar biasa menurut gua. Dan Counternya menurut bagus gua banget. kedalaman di depannya juga cukup bagus karena gua nonton beberapa kali Yusuf Poulsen di RB Leipzig itu ketika counter kecepatannya luar biasa dan mereka berani mainin long ball loh Bang. Iya. Dalam artian presisi long ballnya dan pergerakan tanpa bolanya si Yusuf Poulsen cukup baik untuk opsi itu Ji. Iya. Jadi dalam hal ini akhirnya itu yang menjadi pembeda antara Jerman dan Ceko karena ketika Ceko kita lihat di bangku cadangannya juga nggak banyak opsi yang bisa memecah kebuntuan gitu terlepas dari Patrick Schick yang penampilannya cukup baik ya gitu tadi malam. Ya itu intinya Ceko tuh Patrick Schick, CSKA tuh Patrick Schick. Tapi Iya. kalau kita bicara Denmark itu mereka punya banyak pilihan. Iya. artinya. Braithwaite yang terutama ya. Braithwaite ini waktu dia dibeli Barcelona, gue bilang ini Barcelona buang-buang duit ya buat beli. 15 juta tapi nggak bukan sesuatu yang mengagetkan sih Iya, sebenarnya kan. tapi di sini dia ngejutin loh, artinya Tapi di Barca sebenarnya dia benar-benar kepake dan juga berapa kali cetak gol juga Iya, sebenarnya kan iya, bukan iya, yang iya. useless sama sekali Iya, kan betul. sebenarnya. Tapi kan Barcelona dengan segala macam bintangnya Ya, kenapa ya. muncul satu orang yang nggak bintang banget, tapi Iya, ya itu tadi yang dibutuhin oleh Denmark tuh bukan bintang. 92 kan mereka nggak punya bintang-bintang Betul, banget kan. betul. Akhirnya bisa. Dan kalau kita bicara lawan Inggris, sorry Ji, Apa? kan mainnya di Wembley kan. Iya. Kalau orang bilang bahwa itu Wembley itu kandangnya Inggris, itu kandangnya Kasper Schmeichel loh. Musim ini. Iya, kipernya juga kelas dunia buat gua. Nah ini kalau kita ngebahas dari lawannya Inggris nanti, Inggris kan menghadapi tim yang seperti ini agak cukup mengerikan ketika Inggris sudah mulai memegang dominasi bolanya, penguasaan bola. Counter cepat ini bisa nggak membahayakan John Stones? Nah, kemarin kan ada satu colongan tuh yang Iya, nyaris iya, man to man pick war sama Yarmolenko. Ini kan yang dikhawatirkan kita menghadapi Denmark yang punya counter kayak gini. Gimana? Mas kita dulu deh. Ya, kalau gue bilang Inggris tetap harus hati-hati dan gue lebih percaya Southgate akan merubah belakangnya ya. Southgate kan punya kemampuan merubah dengan 3 pemain belakang, 4 pemain belakang. Ya, jadi gue pikir sih gue tetap percaya barisan belakang Inggris. Kalau Nif, kalau lo lihat barisan belakangnya lawan Denmark akan pakai 3 center back atau 4 menurut lo? Apa 2 center back seperti biasa? Gini, terlepas dari formasinya, Inggris ini belum kebobolan kan? sampai Nah, sekarang. itu gol, satu gol tadi, belum itu. kebobolan. Iya. Dan gue punya feeling dia kebobolan di laga ini nanti. karena cara bermainnya Ji, gitu. Karena cara bermainnya Denmark yang benar-benar antitesis dari tim Inggris saat ini. Kalau gue lihat for the sake of menang, maju ke final, ya mesti ganti formasi, nggak bisa. Karena dia harus mengcounter kecepatan wingbacknya Denmark. Jadi maksudnya kayak buat- waktu lawan Jerman, Betul. 3-3. Menurut gue sih harus balik lagi ke formasi ketika lawan Jerman 3-4-3 gitu. Berarti Denmark udah terornya selevel Jerman dong berarti ini? Enggak selevel Jerman, tapi dalam artian cara bermain bermainnya. dan cara bermain dan lu harus mengcounter kan apa yang menjadi ancaman. Itu harus Mengantisipasi diri. ancaman Iya. dari Denmark ya? Kalau gue bilang tuh jadi gini, Inggris itu ketemu Jerman dia sangat hati-hati karena secara historis kalah kan. Iya. Nah, secara historis melawan Denmark kan nggak kalah-kalah gitu loh. Jadi ya Inggris harus lebih hati-hati gara-gara nggak kalah historis. Jadi mereka harusnya lebih hati-hati kayak waktu lawan Jerman. Kalau mereka gagal itu yang dan gue percaya sama yang Hanif bilang bahwa 5 pertandingan nggak kebobolan, semifinal itu krusial. Biasanya tim kebobolan yang di situ. Ingat Italia tahun 90. 5 pertandingan beres nggak kemasukan, mereka kemasukan semifinal kalah adu penalti. Dan kalah adu penalti mungkin aja kan di Wembley. Bisa banget. Poinnya sama, hati-hati. Dalam artian nggak boleh arogansi gitu kan. Nah, ini gue setuju. ketika lo arogansi, lo mainin 4-2-3-1 lawan Denmark, menurut gue udah bagian dari arogansi karena lo ngerasa lo bakal aman, Aman, ya, gitu. Tapi kan udah didukung sama 2 pivot, harusnya juga tetap aman dong. Maksudnya kalau walaupun pakai 4-2-3-1 ya. Yes, tapi lu lebih vulnerable ketika dalam artian di sektor sayap lo lebih rapuh dalam artian ketika di counter dalam 4-2-3-1 karena ketika 4-2-3-1 4 pemain depan itu kalau ketika kehilangan bola itu nggak bisa recover sementara wingback 3-4-3 itu harus selalu tugasnya naik turun untuk cover area dan ketika lu kena counter ada 3 back yang membagi areanya secara sama rata menjadi 3 zona area itu yang bikin ada Lebih sedikit aman filter ya. dan Iya, aman gitu betul, bang gitu. betul. Dan by the time back tengah sisi kanan kirinya udah mengcover,
gelandang bertahannya udah balik Ji, gitu. Itu yang salah satu yang Kayak dulu dari Walker kemarin ya. Walker kan covernya luas tuh areanya karena empat pemain. Begitu dia 3 pemain kan cover areanya nggak terlalu luas, jadi lebih bisa dipertanggungjawabkan lah kalau gue bilang harus hati-hatinya di situ. Kalau ngeliat sedikit ya penampilan kemarin seorang Mason Mount yang sudah kembali pasca kemarin sempat isoman ya karena ada isu dia takut terkena COVID. Kalau ngomongin seorang Mason Mount ini kemarin performanya seperti apa setelah kembali? Apakah memang dia layak menempati starter di tengah banyaknya sekarang main kayak Grealish kemarin juga udah mainnya juga cukup oke gitu. kalau gue sih ngelihat Mason Mount ini pemain yang pinter Ji, mesti diakuin gitu. Main Chelsea Dan ya? Frank Lampard pun bilang, lo ketika dia lagi nggak fit, tapi lo jelasin taktiknya ke dia, lo berubah taktik nih, lo lagi ngerubah taktik instantly gitu, seketika. Lo tinggal jelasin sama dia langsung paham gitu. oke. Dan nggak banyak pemain yang ada sebenarnya kemampuan kayak gitu. dan kemampuan kayak gitu. Dan pelatih kan sangat mendapatkan privilege ketika lo punya pemain yang bisa menerjemahkan pergantian taktik secara instan. Dan Mason Mount tuh selalu dalam level mainnya aman gitu. Minimal aman ya? Iya minimal aman dan dia nggak pernah menjadi liabilities untuk kehilangan bola dalam situasi berbahaya dan dia bisa bermain efektif. Jadi mainnya tuh nggak yang dribbling kalau Koci bilang, mainnya efektif gitu, Kayak Grealish mengalirkan bolanya cepat dan itu yang dibutuhkan. Terkadang di lini tengah itu secure itu harus penting gitu Ji. Kalau Mas Gita boleh memilih apa wartawan apa Mas Gita? Nggak benar. Kalau boleh memilih nanti lawan Denmark komposisi seperti bakal ada kejutan lagi nggak? Ini kan kayak kemarin tiba-tiba setiap pertandingan ada kejutan dari mulai Trippier, dari kemarin Sancho, Bukayo Saka. Kalau gue bilang seperti kayak lawan Jerman ya, mereka harus aman di belakang dengan 3 center back, 3-4-3 ya kalau gua Nunggu bilang. dulu ya. Mason Mount itu ya, yang jelas adalah kunci bahwa opsi Inggris jadi banyak di tengahnya dengan ada Mason Mount. Ya, jadi setiap pertandingan akan beda-beda, tapi itu yang membuat lawan jadinya agak sulit ya. Kalau kita lihat kan sekarang kemarin Sancho tiba-tiba dimainkan, nanti mungkin aja Jude Bellingham yang tiba-tiba dimainkan. Jadi pilihannya sangat banyak sekali buat Inggris dan harusnya jinx itu bisa mereka patahkan kali ini. Jinx itu bisa dipatahkan. Kalau kalian di tim gimana menilai Inggris nanti di semifinal? Apakah ini akan menjadi ujian dia untuk melewati jinx atau justru dia akan kembali terpental dengan jinx yang dibilang Mas Gita jinx Southgate dan jinx Inggris selama ini yang udah cukup lama nggak pernah ke final lagi ya. Oke, ada apa Nes? Mau kanan kiri. Aduh, di Sini sini aja kamu deh. sama host aja. Sama suami udah sering di rumah. Dadah sayang. Tadi di mobil lama banget. Ngapain di parkiran lama banget? Malu baru naik-naik. Gimana Bang? Seronda dulu Bang. Ya, tapi sesuai judul kita hari ini ya, Inggris favorit final. Nah, tapi kalau untuk kendaraan tetap favorit gue adalah GeForce Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia yang bisa kalian dapetin dengan mudah di e-commerce kesayangan kalian. Dan boleh juga follow Instagramnya di @geforce_id di sini nih. Sini, bisa di follow. Mobilnya bisa pakai GeForce, motor bisa pakai GeForce. Oke, aneh. Pasti tadi mobil Hanif pakai GeForce juga kan? Iya, makanya bisa lama tadi. Oke, makanya bisa lama tadi di mobil ya. Oke, thank you Hanif. Oke, dari Euro kita geser dikit lah biar kita nggak terlalu menganaktirikan Messi dan kawan-kawan dan juga ada Fred di sana di Brazil yang konsisten banget. Kenapa harus Fred itu ya? Nggak pernah tergantikan lah di Brazil. Kita ngomong sedikit dari Copa America, ini ngelihat Argentina sedikit dari Argentina yang kemarin menangnya tipis-tipis aja nih. 3-0 tadi. Iya, kemarin kan sebelumnya sempat seri lawan Chile, terus 1-0, kemarin menangnya meyakinkan. Ini Messi-nya kelihatan banget udah menjadi on fire banget. Ini yang dibutuhkan kan Messi yang benar-benar bisa memberikan kontribusi di Argentina bukan cuma sebagai bukan cuma sebagai inspirator tapi juga benar-benar ada bukti nyatanya gitu di lapangan. Iya, 2 pertandingan terakhir lawan Bolivia terus semifinal tadi perempat final lawan Ekuador kan gambaran bahwa Messi-nya ya balik lagi seperti Messi yang sangat diharapkan oleh Argentina. Tapi kalau kita bicara Inggris ada jinx, yaitu Messi itu Argentinanya ada jinx. Ada juga sama. Mentok final Iya, ya. mentok final. 2014 mentok di final. Chile. 2015 Copa America mentok di Dan final. lawannya sama-sama Chile tapi Chile dia sama ya kan, Chile. lawan Chile kan. Di tahun 2014 Piala Dunia kan lawannya Jerman ya. Oh iya, Mentok Jerman. di final dengan segala macam peluang dapat dari Argentina loh sebenarnya. Jadi itu yang gue takutkan bahwa mereka lolos ke final yakin gue. Final ideal tuh bisa tercipta di sini Brazil lawan Argentina, tapi ya jinx di final itu yang harus dipatahkan oleh Argentina. Oke, gimana nih lo ngeliat dari sedikit, pasti nonton banget kan Copa America sedikitnya dari Brazil dan juga Argentina. Brazil dong gue. Lo melihat dari kansi Brazil dan Argentina lebih meyakinkan mana deh? Kalau meyakinkan gue nggak peduli siapa yang meyakinkan gitu kan. Soalnya
itu kan hanya narasinya Justin aja, main harus cantik apa enggak loh. Sepak bola tuh adalah pilihan, hasil akhir gitu. Jadi buat gua ya gua mendukung Brazil dalam turnamen ini karena menurut gua secara materi individu pemain lebih lengkap gitu kan. Kalau kita lihat ya itu tadi juga ada jinx-nya Messi di final dan gue sih kalau secara opsi permainan Brazil bisa memberikan lebih banyak cara bermain ketimbang Argentina yang pasti Messi sentris lah dalam artian gitu. Betul. Lu cabut Messi dari situ ini hanyalah sekumpulan Karang Taruna yang lagi main bola bingung mau ngapain gitu kan. Hancur. Nah, ini Mas Gito udah pakai masker kuning pasti Brazil banget. Lihat Brazil sekarang Spanyol ya sebenarnya. Iya, tapi kan udah ketahuan banget Brazil banget. Gimana Mas Gito lihat Brazil sekarang dengan komposisinya Firmino, bahkan kipernya sekarang Ederson yang menjadi prioritasnya. Kaget nggak Bang bisa main lebih pragmatis sekarang Bang? Pragmatis banget ya kalau gue Iya, loh kan sebelumnya Brazil juga pragmatis kan? Siapa yang orang Brazil tuh? Tite ini kan udah 5 tahun. Aduh, hati-hati Ji. Biar gue yang ngomong. Tite ini kan udah 5 tahun. Dan ini pelatih Brazil pertama yang nggak dipecat abis gagal Piala Dunia. Jadi kayaknya belajar dari Eropa nih, ngapain mecat pelatih kalau pelatihnya udah arahnya bagus ya. 2019 kan mereka menang Copa America. Dan secara historis tadi ya balik lagi historis. Copa America di Brazil kan nggak pernah negara lain yang juara. Selalu Brazil yang juara. Terus kalau kita lihat 5 pertandingan kan mereka merubah komposisi pemain seenak-enaknya ya. Nggak ada tim yang tetap di sini. Ya tetapnya nanti pasti buat lawan Argentina. Ada Fred, tetap kan Fred? Iya. Lupa gue. Itu doang Bang yang nggak gue dukung di Brazil. Gue tuh mau ngalihin omongan biar nggak ke Fred. Dia ingat rupanya Fred Fred. konsisten loh. Fred 5 pertandingan main ya. Dan harus diakuin Fred adalah membuat lini tengah Brazil aman ya. Benar, menjadi metronomnya dia kan. Kemarin waktu lawan Chile kan buktinya ditekan oleh Chile ya. Sama Bang, jadi gelandang Man United bagusnya di timnas doang. Kalau ngeliat sedikit aja Brazil sama Argentina, kan saya ngeliat kalian tetap percaya sama jinx Messi akan membuat Brazil lebih unggul pada Argentina menurut kalian? Gue sih lebih pertemuan mereka Argentina selalu menang di friendly, Brazil selalu menang di kompetitif. Jadi gue lebih percaya bahwa Brazil akan memenangkan laga kali ini, tapi akan seru. Buat gue for the sake of karena Brazil bisa main pragmatis, sekarang bisa main dengan opsi banyak, kedalamannya juga lebih oke. Lebih bagus sih. Iya, jadi karena alasan itu gue mendukung Brazil. Oke, sebelum kita tutup ini karena sedikit tadi gue sempat membahas sama Anes di opening awal ngomongin soal Toni Kroos yang pensiun dari timnas Jerman. Terlalu early nggak sih buat dia? Umurnya belum terlalu tua, masih ada Piala Dunia menanti. Sektor gelandang Jerman juga sebenarnya belum terlalu wah-wah banget ya. Dia kan satu di antara banyak pemain, ada beberapa pemain yang nggak setuju sama Qatar 2022 ya. Betul. Oke. Jadi gue rasa dia ini kesempatan dia kalau gue tetap main, gue ikut kualifikasi, gue meloloskan Jerman, kalau dipanggil lagi masa gue nolak gitu loh. Ya udah sekalian aja kelar di sini. Dan kan bisa balik lagi di Jerman itu kan bisa balik lagi ya. Udah mundur nanti balik lagi. Menuju dia kan cita-citanya adalah memenangkan gelar juara Eropa kan yang pernah kan. Piala Dunia udah pernah. Jadi mungkin aja 2024 Euro di Jerman nanti bisa aja dia balik lagi gitu loh. Tapi gue ngelihatnya dari perspektif yang beda ya. Ini mungkin keputusan yang dimana dia pengen prolong atau memperpanjang karir sepak bolanya juga. Jadi nggak bisa dipungkiri dengan jadwal pandemi kan udah gila ya. Kemudian FIFA, UEFA berkali-kali kan sebenarnya FIFA dan UEFA dengan tidak ada rasa manusiawi schedule internasional terus bahkan ditambah gitu. Dengan Euro Nations League sekarang. Exactly. Nah, itu yang menurut gua kadang pemain sepak bola sebagai pemain profesional harus memikirkan dirinya sendiri dan kesemangat keluarganya juga. Di mana Kroos masih bisa kalau misalnya dia berhenti di timnas, dia masih bisa memperpanjang karirnya 1-2 tahun ke depan. Betul. Nah, kan karena di klub dalam artian di klub gitu, dan itu dia bisa tetap bisa cari duit lagi dalam artian seperti itu. Nggak banyak orang yang kayak Ronaldo kayak robot kan yang benar-benar makannya dijaga, kondisi dijaga, dan beberapa orang yang dalam tanda kutip pemain profesional yang normal pengen menikmati hidup ya caranya seperti ini, berhenti lebih awal, tapi di klub karirnya bisa lebih panjang gitu. Jadi kan banyak praktek yang jamak dilakukan. Tapi kalau lihat masa depannya di Madrid ini, Madrid terlalu lama nggak sih bergantungan sama dia gitu. Sekarang regenerasinya kayak ya stagnan di dia, Modric dan juga Casemiro masih justru itu karena gitu dia berhenti. Karena Madrid ini kan terkenal ini ya ruthless gitu dalam artian lo pilih jadinya. Iya, jadi kalau misalnya tidak memberikan performa terbaik, mereka ketika udah pemain di atas 30 tahun berani nge-cut. Orang legendanya Raul aja disikat gitu, apalagi Toni Kroos. Jadi makanya dia itu salah satu panjang gua rasa. Iya. Di samping ya tadi gue tetap percaya bahwa dia ini nggak setuju banget sama
penyelenggaraan di Qatar gitu. Iya. jadinya. Tapi kalau kita lihat sedikit regenerasi Jerman sekarang di sektor gelandang, apakah memang sudah mumpuni untuk pengganti-pengganti? Karena kan kita lihat sebenarnya paling tinggal Goretzka doang kan sama Gundogan paling. Ya kalaupun mau dipaksain Kimmich bisa ke situ ya. Ya, Kimmich. yang dipaksa juga itu kan. Iya, dipaksa Artinya juga. yang muda-muda sekarang belum ada lagi yang benar-benar belum stand ada out kayak zaman ya. dulu kan. Mungkin susahnya Hansi Flick adalah dia benar-benar harus seperti Jogi Löw waktu awal-awal pegang Jerman ya. Harus pegang juga ini celana. Enggak ya. Enggak ya. Nggak, justru gue ngeliat banyak yang gagal, Ji. Karena kan sebenarnya di awal-awal tuh ada kayak Julian Draxler. Iya. Yang hilang terus ya, nggak pernah dipanggil lagi. Julian Brand juga nanggung iya, gitu ya. terus ada Julian Brand. Iya. Pemain-pemain seperti itu yang tadinya kan sebenarnya digadang-gadang bakal jadi sesuatu, tapi sampai sekarang nggak bisa menggantikan para seniornya yang relatif lebih permainannya udah mencapai world class. Kalau ini masih wonderkid terus-terusan. Padahal udah nggak umurnya udah nggak wonderkid gitu. Iya. Banyak sih kayak main-main Inggris juga kayak gini, dulunya wonderkid tapi sampai tua kayaknya kita masih ngira dia wonderkid nggak sih, tapi kayaknya udah tua tiba-tiba ya. Kayak Jesse Lingard gitu ya. Tiba-tiba udah tua. Oke, kita panggil Anes, waktunya Anes. Waktunya pulang sama suami. Ini dia. Pulang. Tanda tangan jangan lupa. Nah, Jebret Tim jangan lupa karena besok itu kita masih bakal banyak banget bahas-bahas menuju semifinal, mau Euro atau mau Copa America, ya tinggal pilih-pilih aja, boleh komen juga, nanti kita akan bahas itu. Nah, kita juga mau terima kasih buat Jebret Tim yang ada di rumah. Jangan lupa juga untuk follow semua sosial medianya Tuh, Jebret ada nggak di Media, sini? dan Oke. jangan lupa juga untuk subscribe Jebret Media TV. Oh ya, gue mau ingetin besok ada DPI, ada sedikit segmen spesial, ada tumpukannya Coach Justin besok Oh ya. iya, iya, Dia berhasil memblokir Ngapain dia? 10.000 10.000 orang blok, yang diblokir dan Iya. dia akan bagi-bagi giveaway buat orang-orang yang nggak dia blok. gitu. Sekaligus gua ngomong di sini Justin, aduh masa hadiahnya cuman voucher doang Voucher, ya. voucher apa? Sejuta Jangan ya? kayak orang miskin lah, Koci. Gua aja tuh bagi-bagi emas kemarin, bagi-bagi apa gitu. Tolonglah, kan ini pundit bintang katanya di DPI, tolong dinaikin lah Emang dapat giveaway-nya. izin bagi-bagi emas kemarin giveaway? Nggak ada, tiba-tiba aja saya pilihin pemenang giveaway dong. Aduh. Giveaway apa gitu? Mendingan emas itu kasih ke istri daripada kasih giveaway. Ya Allah, jangan lupa. Oke, thank you juga yang udah nonton. Jangan lupa jaga prokes semuanya. Stay safe. Bye bye. Happy weekend.